Assalamualaikum, hai, kembali di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing-sharing tentang catatan haji. Perkenalkan, saya juga jamaah haji biasa, bukan petugas haji atau petugas embarkasi atau petugas depak atau petugas yayasan haji atau apapun, tapi saya juga jamaah haji. Kebetulan saya berangkat 2 kali haji, yaitu tahun 2011 dan 2024 yang lalu, yang baru pulang bulan Juli lalu. Karena kita sama-sama haji, pasti kita memiliki kesamaan dibandingkan dengan petugas haji atau petugas bimbingan haji atau petugas-petugas yang lain ya. Pastinya kita memiliki kesamaan dan kita juga sama-sama memiliki pemahaman yang sama karena kita sama-sama jamaah haji. Jadi saya membagi catatan haji ini menjadi beberapa. Yang pertama adalah catatan doa-doa kita. Artinya doa kita untuk diri kita, anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, dan yang titip doa. Kemudian yang kedua adalah doa-doa haji itu sendiri. Misalnya doa kalau kita tawaf apa, doa sa'i apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah catatan dari kita belajar di media sosial, mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Kita belajar di mana letak ATM, di mana letak WC, di mana letak terminal, di mana letak mall, di mana letak toko apa di Bin Daud atau apa yang kita mau cari gitu ya. Itu juga kita catat. Dan kemudian berikutnya adalah catatan tentang barang bawaan. Dan yang terakhir adalah catatan-catatan dari KPIH atau bimbingan haji kita. Baik, yang pertama kita spill dulu catatan doa-doa kita. Di sini juga saya tampilkan ya, saya itu membawa buku notes kecil yang isinya itu adalah, yang pertama adalah doa-doa kita untuk diri kita, untuk anak-anak kita, masing-masing anak sendiri-sendiri. Kebetulan saya punya 4 orang anak, maka anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan keempat itu masing-masing disebutkan namanya. Kemudian doa untuk orang tua kita, kemudian doa untuk kakak atau adik kita, kemudian doa untuk saudara kita, kemudian doa-doa orang-orang yang nitip doa kepada kita, baik itu teman atau kenalan atau ya siapa aja yang menitipkan doa, itu dicatat supaya kita amanah juga menyampaikan doa itu seperti yang dia inginkan. Misalnya menginginkan doa yang diucapkan di multazam atau doa yang diucapkan saat kita di Armusna, di Arafah waktu wukuf, dan lain sebagainya. Doa-doa itu kita panjatkan di situ. Kemudian yang kedua adalah doa-doa ritual hajinya. Misalnya pada saat kita tawaf doanya apa, pada saat kita sa'i doanya apa. Memang ada doa buku bimbingan haji ya dari pemerintah Kemenak ataupun dari KPIH kita. Tapi saya sendiri sambil belajar itu biasanya saya catat. Kemudian biasanya itu kan ada clue-cluenya ya, ada trik-triknya apa di situ, kita harus penekanannya di mana dan lain sebagainya. Kemudian doa sudah, kemudian yang berikutnya itu adalah catatan barang bawaan.
Jadi saya tuh belajar dari medsos ya. Eh, saya catat dulu, kemudian saya pertimbangkan ini di bagus apa enggak, kepake apa enggak. Tahun 2011 kayaknya enggak make ini begini dan begitu, itu semua harus saya pertimbangkan. Misalnya kita barang bawaan itu saya kategorikan lagi ya. Barang bawaan di koper besar, barang bawaan di koper cabin atau cabin itu koper kecil, dan barang bawaan yang ada di tas paspor. Jadi saya kategorikan seperti itu. Kemudian saya kategorikan lagi barang bawaan saya itu dalam pakaian, kemudian alat mandi, alat make up, makanan, alat makan, alat tulis kantor, obat-obatan, kemudian perlistrikan gitu ya. Di kategorikan seperti itu. Kemudian kita, kalau catatan saya untuk baju itu, kalau mau bawa baju itu harus dipakai dulu, dicoba dulu, jangan sampai seperti pengalaman saya. Umroh pertama 2010 saya membawa baju itu benar-benar baju yang masih di plastik. Saya bawa, saya pikir bajunya sangat bagus atau gimana, ternyata ke kependekan karena saya tinggi badannya 170, maka baju standar itu saya sering kependekan. Nah, itu karena tidak saya coba dulu, banyak barang-barang, baju-baju yang saya bawa itu akhirnya nggak kepake karena kurang nyaman. Jadi catatannya adalah kalau baju itu dipakai dulu, dicoba dulu, dipakai 1 hari, kalau oke, baru bisa dibawa ke Mekah atau Madinah atau saat haji. Kemudian ada juga yang sama sekali nggak saya pakai, itu sepatu tawaf. Sepatu tawaf itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada jamaah yang keinjek sepatu tawafnya dan dia terjungkal. Dari situ kemudian saya nggak pakai sepatu tawaf. Saya pakainya kaos kaki yang anti selip. Itu sudah cukup. Karena saya ngelihat sendiri ya, di Haji 2024 itu, saya ngelihat jamaah yang tersandung sepatu tawafnya sendiri, dan itu sangat-sangat membuat saya tidak mau pakai sepatu tawaf. Tapi yang lain monggo aja ya, karena itu masing-masing. Kebetulan aja saya ngelihat sendiri seperti itu. Kemudian saya juga membawa banyak titipan doa itu dalam bentuk WA ya. Jadi kita baca WA-nya di tempat-tempat yang mustajab. Kemudian alasannya kenapa sih kita itu harus mencatat? Karena gini, karena kita itu waktu ibadah haji itu ya, kita itu 43 hari, dan banyak di tempat-tempat mustajab itu dalam waktu yang lama ya. Misalnya kita di Multazam ya, pada saat kita umroh sunnah, kalau di KBIH saya itu kan 10 kali, maka 10 kali itu kita bisa membacakan doa-doa sebanyak mungkin. Kemudian di wukuf Arafah itu jaraknya juga lumayan lama ya. Jadi kita itu kalau mau berdoa yang kita ingat, maka kita akan berdoa itu aja. Sementara sebetulnya kita itu kalau di waktu yang normal, kita bisa berpikir doa itu, keinginan kita sangat banyak. Maka pada saat kita sebelum berangkat haji, apabila kita ingin sekelebat itu kepingin doa apa gitu ya, ditulis. Kemudian pada saat kita sholat misalnya, dan pada saat kita doa sesudah sholat sebelum berangkat ya, kemudian kita keinget ini, keinget itu, ditulis. Kemudian kita rapikan catatannya agar enak dibaca di sana. Karena di wukuf itu waktunya itu sangat panjang, dari habis duhur sampai maghrib itu sangat lama.
kita bisa membaca berulang-ulang catatan kita. Kalau tadi sudah saya sampaikan, saya itu bawa 2 catatan ya, dan itu bisa saya baca berulang-ulang selain kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita sholat, dan lain-lainnya, itu masih sisa banyak dan kita bisa ngulang doa-doa kita. Dan ada satu doa yang ini mau diterapkan ya monggo ya, yaitu doa agar tidak batal wudhu. Doanya begini. Yang pertama kita membaca bismillah, yang kedua kita membaca sholawat 3 kali, yang ketiga kita membaca ya Allah jadikanlah kencingku menjadi peluhku, kentutku menjadi sendawaku, makananku menjadi tenagaku. Kemudian kita sholawat 3 kali lagi dan alhamdulillah. Nah, itu adalah doa agar kita minimal terjaga wudhunya dan kita tidak gampang batal wudhu, sehingga pada saat, terutama ini pada saat kita melakukan umroh sunnah atau ibadah tawaf sa'i gitu ya, umroh wajib, umroh sunnah, atau pada saat kita di wukuf Arafah Armusna, itu kalau kita batal wudhu itu memang agak repot ya, karena kita akan berdesak-desakan di tempat wudhu atau di toilet, sehingga itu sangat merepotkan, sehingga sebaiknya kita banyak berdoa agar wudhu kita itu terjaga. Salah satunya dengan doa tadi. Doa itu juga banyak berseliweran di media sosial, bisa ditulis, dihafalkan, atau dicatat. Kalau saya sih saya catat dan saya baca berulang-ulang. Dan semoga itu bisa membantu, insya Allah kita menjadikan haji kita ini sesempurna mungkin dan kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan persiapan yang lebih baik, dengan belajar yang lebih baik, dengan manasik yang lebih baik. Semoga Allah menjaga kita dan mengabulkan doa kita. Amin. Assalamualaikum.